Dan program ada namanya itu program kelas olimpiade. Jadi satu kelas olimpiade itu dia pagi hari dia belajar normatif, dia mengejar kurikulum yang ada. Kemudian ada beberapa pelajaran memang yang di LKPD kan. Di sore hari itu mereka belajar yang memang mau matematik, dia belajar matematik, yang mau fisika fisika, yang mau kimia kimia. Jadi keseluruhan 7 mata olimpiade itu dia belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di podcast kita tentu Inong Talk, masih berbicara seputar perempuan inspiratif, khususnya tentang perempuan-perempuan Aceh ya, yang menginspirasi bagi kaum perempuan se-Indonesia pastinya. Nah, kali ini tamu kita spesial ya, Kepala Man 1 Banda Aceh atau Man Model Banda Aceh, Bu Nursiah SAG MPD ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, apa kabarnya nih, Bu? Sehat selalu, Bu ya. Wah, Bu, ini dengar-dengar nih di koran ya, kalau sekolah Man Model ini dalam 1 tahun nih, Bu, dapat 243 medali sains nasional loh ya, pemirsa Inong Talk. Karena kita tidak dijumpai di sekolah lain, tapi mungkin hanya di Man Model ini, Bu ya. Ada beberapa 64 perak ya, emas ya. Iya, 64 emas, kemudian ada beberapa perak dan juga 100 lebih perunggu. Nah, kita akan gali soal itu nih, Bu. Tapi sebelumnya nih, saya mau tanya, udah berapa lama nih Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah? Alhamdulillah, saya sekarang sudah memimpin Man Model atau Man 1 selama 22 tahun 6 bulan lah, 2 tahun setengah gitu. Wah, baru 2 tahun setengah, tahun Bu, setengah, ya. Ini sangat banyak prestasinya. Kalau sebelumnya, Bu? Tahun 2013, tepatnya bulan 10, saya ditempatkan sebagai Kepala Minlong Raya. Kalau saat ini Min 8 Kota Banda Aceh selama 4 tahun setengah. Kemudian setahun jadi kepala MSen Ruko atau MSen 4 di Kota Banda Aceh juga. Kemudian pada tahun 2019 kita dipercayakan tentunya melalui proses open bidding, tes ya, jadi kepala Man 1 Banda Aceh. Dari semuanya saat itu saingan-saingan kita ya dari kaum Adam, cuma saya sendiri alhamdulillah lolos. Dan saat ini saya sudah memimpin Man 1 ini selama 2 tahun 6 bulan begitu. Selama 2 tahun, karena ini berbeda ya, karena biasanya kan jadi pimpinan itu banyak laki-laki. Nah, kita temuin satu perempuan, misalnya ada beberapa perempuan yang menjadi kepala sekolah dan berprestasi, pastinya ini sangat luar biasa ya pemirsa Inong Talk. Tapi BTW nih, Bu, sebelumnya kuliahnya di mana, lulusan mana nih, Bu? Saya tamatan dari UIN, kalau dulu itu IAIN ya, IAIN jurusan TEN. Kemudian tahun 2001 menjadi guru di Man 1 Banda Aceh ini. Saat itu masih Man Model. Kalau sekarang bukan Man Model lagi, Man 1 ya. Kemudian saya melanjutkan S2-nya di di Unsia, dan sekarang ini sedang melanjutkan program S3 di UIN lagi. Masya Allah, luar biasa. Meskipun di tengah kesibukan, Bu ya, masih tetap menjalani studi. Ini, Bu, dari Min, kemudian MSain, kemudian Man. Ada nggak sih maksudnya hal yang berbeda gitu? Jadi pemimpin di sekolah dasar, kemudian di SMP atau SMA, di Man? Saya rasa nggak ada perbedaan. Kalau kita memimpin ya sama aja, karena saat kita memimpin itu yang penting adalah art of gitu kan, seni memimpin kita itu seperti apa. Jadi sejauh saya menjadi kepala Min, kepala MSen dan kepala Man, nggak ada kendala karena kita akan memperlakukan aturan yang sama, semuanya sama. Jadi well aja, running well lah begitu ya. Oke, di 3 sekolah ini mana yang paling berkesan? Pastinya ada yang paling berkesan dong, jadi pemimpin yang mana gitu, sekolah yang mana gitu. Semuanya itu ada kesan tersendiri. Contoh, saat saya jadi kepala Min, kita berkolaborasi dengan semua dinas yang ada di Banda Aceh, dengan pemerintah kota saat itu. Dari Minlong Raya itu yang tanah pertapakannya itu masih hak pakai, kita lobby ke pemerintah kota Banda Aceh. Saat itu wali kotanya Bu Iliza Sa'aduddin Jamal. Beliau itu begitu peduli saat itu dengan madrasah. Beliau memberikan atau
memberikan tanah kepada pertapakan Minlong Raya itu 8.900 meter, dan saat ini Minlong Raya itu bisa dibangun madrasah dengan dana SBSN karena tanahnya jelas tanah pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Agama. Nah, kemudian mungkin pimpinan melihat keberhasilan itu, saat itu pun saya melihat begini, semua dinas yang ada di bawah pemerintah Kota Banda Aceh itu peduli banget dengan madrasah. Jalan masuk ke Minlong Raya itu dibangun oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui PUPR itu 125 meter. Sepertinya di Indonesia ini hanya satu madrasah yang jalan masuknya itu 2 jalur. Tentunya itu dibangun oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas PUPR. Kemudian kita jadi kepala MSEN itu juga sangat unik ya. Di MSEN itu saat saya masuk memang belum ada kantin. Saya tetap pertama melihat itu kepada, teringat saya satu kata gitu kan, libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus, kan itu. Jadi semua itu harus kita lihat penampilannya dulu. Jadi begitu kita masuk ke sekolah, orang melihat, wah sekolah ini bagus, sekolah ini indah, begitu. Jadi punya ketertarikan tersendiri ya. Jadi alhamdulillah di MC Ruko itu saya menjabat selama 1 tahun. Kemudian ikut open bidding ke Man 1 Banda Aceh ya, tepatnya bulan 6 tahun 2019 saya di SK-kan di sini. Begitu saya di Man 1 Banda Aceh ini, saya punya satu target. Karena sering saya mendengar di Unsiah itu rata-rata alumni kita baik SMA mau MA itu untuk merebut posisi fakultas-fakultas yang akreditasi A seperti kedokteran, teknik sipil, segala macam itu ya akreditasinya itu sulit sekali sekarang ditembusi oleh alumni dari sekolah maupun madrasah di Aceh itu. Kita mencari tahu dengan ke perguruan tinggi itu, kenapa, ada apa, kenapa siswa Aceh sekarang alumninya itu kurang ke yang masuk ke PTN gitu. Di mana kelemahannya? Kelemahannya karena siswa kita tidak belajar UTBK. Jadi sehingga sekarang ini Man 1 Banda Aceh menerapkan pembelajaran UTBK itu dari kelas 1 sudah kita masukkan pelajaran UTBK. UTBK itu kan kita bagi nanti ada Soshum, ada Saintek. Jadi siswa yang mau ke Soshum meskipun dia sekolah di jurusan IPA tapi dia mau ke Soshum, pada saat pembinaan UTBK dia masuk ke kelas UTBK. Artinya lebih spesifik. Iya, ke skill juga iya. gitu ya, Bu ya. Kemudian di Man 1 Banda Aceh ini pun kita pembelajarannya itu kita udah memilah-milih gitu kan. Ada pelajaran tertentu kita nggak lagi belajar tatap muka melalui proses LKPD. Jadi awalnya itu mungkin hal yang baru saya bawa kemari. Sesungguhnya saya punya guru. Jadi saya melihat itu Man 2 Malang. Man 2 Malang, kenapa mereka itu lulus ke perguruan tinggi bisa 100%. Kemudian Man IC Serpong, kita belajar ke sana. Guru saya itu 3 bulan saya kirim ke sana belajar. Bagaimana yang dilakoni di Man 2 Malang, bawa ke Man 1 Banda Aceh. Insya Allah kita meyakinkan masyarakat. Kan kalau kita bicara dengan bos ya, dana bos kita nggak cukup. Jadi apapun yang kita lakoni di Man 1 Banda Aceh ini sokongan sepenuhnya itu oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sini gitu. Berarti ini track record Ibu sebagai pemimpin ini kan udah luar biasa. Itu panggilan dari hati nurani atau seperti apa menjadi seorang pemimpin? Kalau saya melihat begini, saya itu sangat cinta ke daerahan gitu. Saya bangga kalau suatu saat anak-anak Aceh itu jadi menteri, jadi Pangdam, jadi Kapolda. Makanya di awal kepemimpinan saya di sini jika saya terpilih sebagai kepala Man 1 Banda Aceh, tahun ini juga saya akan berusaha, saya akan bimbing anak-anak saya dia bisa tembus ke Akpol. 20 tahun yang akan datang saya akan buat satu baleho. Di baleho itu akan saya tuliskan, selamat datang Kapolda Aceh
alumni MAN 1 Banda Aceh kan. Biasa. Anda juga sudah punya ambisi dan target-target untuk anak-anaknya nih ya, Bu Nursia ya. Tapi ini Bu sangat menarik. Ini ada 1 tahun ya yang diperoleh tahun 2021, 64 emas ya, kemudian 75 perak dan 104 perunggu. Itu Januari sampai Desember 2021 ini gimana nih Bu? Ini rahasianya seperti apa? Ini luar biasa saya lihat prestasi MAN 1 ini. Tentunya gini, di MAN 1 Banda Aceh ini kita kan buka jurusan, ada jurusan, ada kelas ya, bukan kalau jurusan itu ada 4, ada IPA, IPS, agama dan bahasa. Kemudian program ada namanya itu program kelas olimpiade. Jadi satu kelas olimpiade itu dia pagi hari dia belajar normatif. Dia mengejar kurikulum yang ada. Kemudian ada beberapa pelajaran memang yang di LKPD kan. Di sore hari itu mereka belajar yang memang mau matematik, dia belajar matematik, yang mau fisika, fisika, yang mau kimia, kimia. Jadi keseluruhan 7 mata olimpiade itu dia belajar. Jadi makanya kalau kita melihat di sudut sana ada kursi, di sudut sana ada meja, di situ anak-anak satu orang guru dibimbing oleh satu orang guru membimbing 4 orang siswa, kadang-kadang 5 ya. Jadi di awal itu kita masih mencari di mana ya ada lomba olimpiade gitu. Ada ini posi buka gitu kan, daftarkan ya. Jadi sekarang ini kita nggak payah lagi, jadi mereka udah langsung kirim link ke kita, ini ada olimpiade di pusat ya, ada olimpiade, ada ini, ada ini, terus kita bergabung dan alhamdulillah kita juga pernah dapat dari menteri loh. Saat itu kita dapat 37 medali emas, 37 medali. Jadi di situ ada di Twitter Pak Menteri ya. Kenapa saya berkeinginan saat itu punya cita-cita yang besar, mimpi saya itu harus besar untuk madrasah. Kita tahu MAN 1 Banda Aceh ini dibangun di atas yang bukan tanah pribadi. Saya berharap dengan prestasi yang banyak dan itu sudah pernah dijanjikan oleh Direktur Madrasah saat itu, tunjukkan prestasi. Saya akan berjuang untuk MAN 1, saya akan bantu MAN 1. Tapi sampai hari ini MAN 1 Banda Aceh itu masih belum bisa memiliki tanah sendiri dan tanah hak pakai YPUI, sehingga MAN 1 Banda Aceh ini bisa berkembang seperti ini. Banyak sekali sokongan dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan ya oleh masyarakat banyak ya, karena kualitas juga. Oke, 243 medali ini pemecah rekor di tahun 2021 atau emang sudah ada sebelumnya juga nih Bu Nur? Atau ini baru 2021? Baru kali ini. Baru di bawah kepemimpinan Anda ya Bu Nur, luar biasa sekali. Nah, ini apa sih yang memang menjadi support atau dukungan Bu Nur kepada siswa ataupun guru? Apakah mereka memang harus guru berprestasi masuk ke sini atau memang seperti apa? Atau jenjangnya dipilih-pilih nih, Bu Nur? Kita begini, untuk pembelajaran di Olimpiade itu kita memang sudah ada guru sendiri. Yang guru ini kita kemarin pernah membuka open recruitment untuk guru pengajar di MAN 1 Banda Aceh. Guru-guru terbaik di setiap bimbel itu kita panggil. Jadi mereka bersaing di sini. Saat itu 150 orang guru yang guru-guru muda tentunya yang bersaing untuk menjadi guru MAN 1 Banda Aceh. Tapi kami cuma bisa dapat 45. Yang lulus 45, itu pun saat itu nggak ada guru bahasa Indonesia. Sangat sulit kita cari guru bahasa Indonesia. Kenapa kami sangat konsen ke guru bahasa Indonesia? Kita telah apa sebab anak-anak ini UTBK kandas, ternyata dia kelemahan di bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia itu sampai 3 kali rekrutmen baru dapat. Ada yang dari Balai Bahasa dapat. Jadi sekarang ini kita udah punya 3. Dan saya terus berharap pada pimpinan, tentunya Pak Kakanwil kita, supaya saya diberikan guru-guru muda per mata pelajaran. Itu satu orang. Misalnya guru kimia. Di sini kita sudah punya guru kimia, tapi nanti ada tenaga muda 1. Jadi antara tenaga muda dengan tenaga yang sudah berpengalaman ini bisa berkolaborasi tentunya untuk menghasilkan siswa kita yang selalu berprestasi. Oke. Terus kalau misalnya anak-anak MAN 1 sendiri itu
pemilihan peminatan itu berdasarkan minat mereka atau memang guru yang pilihkan? Karena kan banyak sekolah nih ya, Bu Naca, ini kamu kayaknya di ini deh kayak gini, jadi nggak sesuai dengan minat siswanya lagi. Itu seperti apa sih? Dalam 2 tahun ini, saya melihat siswa ini kan dia nggak bisa kita tentukan dia mau kemana. Jadi makanya testing Keman 1 Banda Aceh ini ditentukan oleh anak sendiri dan orang tuanya. Hasil pemikiran dia atau diskusi dia dengan orang tua, mau ke jurusan IPA, silahkan dia bersaing dengan anak IPA. Kalau dia mau ke IPS, bersainglah dia dengan sesama IPS. Yang bahasa juga demikian. Jadi kita buka testing ini berbagai map hijau itu untuk jurusan IPA, gitu. Jadi kalau kita yang tentukan, dia nggak mau loh ke IPS. Tapi kenapa kita taruh di IPS? Jadinya dia nggak menarik untuk belajar dan nggak ada semangat. Oke Ibu, tapi ini menariknya prestasi yang didapatkan oleh MAN 1 ini di masa pandemi loh. Dan di saat sekolah lain anjlok, ini bagaimana sih membangun agar siswa semangat sekolah ya? Ini sangat luar biasa ya Permisa Inongtok, karena kita penasaran di tengah-tengah banyak survei yang mengatakan bahwa pandemi atau belajar daring tidak efektif, tapi malah MAN Model mendapatkan segudang prestasi. Nah ini apa sih resepnya? Saat pandemi melanda dunia dan Aceh juga kena di dalamnya, masuk ya di dalamnya. Saya melihat ketulusan guru-guru MAN 1 ini yang tidak pernah stay at home. Dia selalu stay at school. Jadi dia selalu, guru-guru saya itu ada di sekolah. Jadi siswa kita memang minat belajarnya tinggi. Dia kan ini belajar daring dari rumah. Tetapi siswanya itu begitu tidak paham, dia balik ke sekolah guru. Dia udah standby di sekolah, langsung mengajar. Jadi hari ini datang 2 orang, ternyata ada yang tahu, besok datang juga 3 orang lagi, ya, akhirnya rame datang ke sekolah. Kita memilih tempat-tempat yang paling aman begitu. Jadi siswa ke sekolah tidak pakai baju sekolah, dia pakai baju biasa. Oke, selama pandemi juga siswa MAN 1 bisa ke sekolah. Saat itu kita memang sekolah kita buka, tapi masih tetap menjaga prokes, pakai masker, kemudian semua yang dituntut protokol prosedur untuk prokes itu kita semua penuhi. Tempat cuci tangan saya siapkan sebanyak-banyaknya, masker kita bagikan, kemudian guru pun guru beribadahlah, gitu kan. Jadi kesadaran guru MAN 1 memang luar biasa untuk membimbing siswa-siswinya, mereka gitu. juga udah terikat dengan cinta untuk mengajar kali ya. Itu mungkin karena di bawah kepemimpinan Bu Nur Siah juga bisa membentuk karakter guru yang seperti itu. Karena saya prinsipnya seperti ini, negara sudah membayar kita dari tanggal 1 ke tanggal 1 berikutnya. Kemudian kita harus menjalankan tugas. Seorang ASN harus berada di sekolah dari 7.30 sampai jam 3 kurang 15 kan. Sekurang-kurangnya untuk menghalalkan gaji kita. Jadi apa yang kita berikan untuk anak-anak kita itu halalan thayyiban, insya Allah doa kita, kalau kan ada dalil ya, apabila kita berdoa dan dalam perut kita ini penuh dengan haram, doa itu mungkin tidak gampang diterima oleh Allah, kan itu kira-kira artinya demikian. Jadi guru MAN 1 saat ini memang taat azas ya, hanya satu tujuan, ingin menghalalkan gaji. Dan alhamdulillah selama pandemi kita swab, artinya kita antigen. Alhamdulillah siswa MAN 1 Banda Aceh tidak ada yang kena. Sampai saat ini artinya masih aman, alhamdulillah. Tapi ini Bu, penasaran ini karena kan ya MAN Model pasti sudah dikenal ya sama masyarakat luas gitu. Itu alumni-alumni yang kira-kira dari MAN Model berapa persen sih sukses gitu loh? Kalau kalau kita mau lihat ini alumni MAN Model ini luar biasa. Itu di DPR saat ini banyak kayak alumni ya. Kemudian yang jadi kepala dinas juga banyak. Jadi kalau saya melihat yang informasi ke kita itu untuk alumni MAN 1 ini memang
presentasinya tidak saya tahu pasti, tapi begitu kita jumpa memang banyak. Itu kalau di rumah sakit umum tuh banyak dokter yang dari Setiap setahunnya nih Bu, kira-kira berapa orang yang mendaftar nih? Harus berapa orang sih man model ini menolak gitu loh orang-orang mendaftar? tahun lalu itu selama saya di sini. Tahun-tahun sebelumnya biasanya yang mendaftar ke MAN 1 ini sekitar 800-700. Tetapi selama 2 tahun saya di sini, alhamdulillah yang mendaftar di sini 1.870 orang tahun kemarin ya, tahun 2020 2021 itu 1.870 orang. Sementara yang kita terima 35 orang. Hanya 35 350 orang. Ya, 350 orang. Banyak sekali yang harus terbuang ya, benar. Tadi kita sudah ngobrolin banyak nih soal prestasi sekolah dan juga prestasi Ibu sebagai pimpinan MAN 1 Banda Aceh. Nah, selain itu ada nggak lagi yang belum tersampaikan ke pemirsa Inong Talk? Mungkin prestasi Ibu yang belum tersampaikan, silakan. Iya. Itu tadi kita bicara prestasi anak. Sedangkan untuk saya pribadi, alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu wanita berjuta talenta yang bukunya sekarang sedang dalam percetakan dan insya Allah mungkin dalam bulan ini selesai. Dan itu perwakilan dari Aceh ya? Iya, saya satu-satunya wanita kepala madrasah yang dipilih dan dikisahkan dalam buku itu. Wah, luar biasa sekali. Ini tercatat dalam sejarah Aceh ini ya, perempuan multi talenta, sejuta multi talenta. Oke Bu, tapi ini mohon maaf sekali Bu ya, karena untuk membersihkan citra sekolah MAN 1 juga, karena didengar di luar sana saya pernah mendengar, benar nggak sih sekolah di MAN 1 itu ada titipan gitu, anak titipan, ataupun kalau nggak kita kasih duit itu nggak akan lolos karena memang susah atau susah tembusnya ke MAN 1 ini. Butuh klarifikasi langsung dari pimpinan kepala MAN 1 Banda Aceh. Silakan. Iya, itu isu ya, itu kan gosip namanya ya. Kalau gibah. Tapi pada kenyataannya kita MAN 1 ini kalau kita ingin madrasah ini berprestasi, tentunya yang harus kita lihat yang pertama sekali input siswa, input yang bagus, kita didukung oleh proses yang bagus akan menghasilkan output dan outcome yang luar biasa begitu. Jadi di MAN 1 Banda Aceh ini untuk proses PPDB atau seleksi siswa baru, alhamdulillah pimpinan saya tertinggi khususnya Pak Kakanwil, kemudian Kabid, Kemenang itu sangat mendukung. Tidak ada intervensi sedikit pun untuk saya. Ini harus lulus, harus lulus. Kalau memang dia tidak mampu, tidak. Meskipun demikian kita nggak tepis ya. Anak kandung guru MSen model, anak kandung guru Min model itu wajib lulus di MAN 1 Banda Aceh. Ada haknya. Kenapa? Karena ini kan kita bakal jadi sekolah terpadu. Kemudian itulah kita saling mendukung. Jadi nggak mungkin anak guru MSen antar ke sekolah yang lain, kemudian balik mengajar, bisa telat dong mengajar di sana. Jadi itu ada fasilitas. Kemudian dari pimpinan khususnya Bapak Kakanwil Kementerian Agama kita sangat mendukung. Jadi jalankan menurut aturan, buat MAN 1 itu jadi MAN yang berprestasi untuk Aceh dan berprestasi untuk nasional begitu. Jadi percontohan kita. Dan ke depan ini guru di MAN 1 Banda Aceh siap menerima magang guru. Guru dari wilayah mau melihat proses di MAN 1 ini silahkan. Karena di MAN 1 Banda Aceh satu-satunya madrasah yang ada buka kelas olimpiade ini. Cuman kita, yang lain tidak ada. Tapi di Indonesia ada MAN 2 Malang. Ini luar biasa. Ini sudah diklarifikasi, artinya tidak ada korupsi di sini. Nggak ada uang. Ya. Jadi ibu-ibu di luar sana jangan suka bergibah ataupun ya kalau misalnya ada hal yang memang sedikit ragu, silahkan tanyakan mungkin langsung kepada pimpinan. Iya boleh, Bu. Klarifikasi langsung dan tidak dengar dari orang. Silahkan datang, silahkan lihat, silahkan buktikan begitu. Jadi kita pada saat tes itu saya tidak akan pernah lari. Karena apa? Saya jalankan aturan yang ada. Kita punya SOP. Jadi kalau yang mengatakan yang seperti itu,
Itu berarti gibah. Dia harus mempertanggungjawabkan dengan Allah nantinya, Insya begitu. Allah. Jadi harus cek dan dicek dulu Iya. nih pemirsa Inong Talk ya, sebelum kita menuduh dan fitnah. Nanti takut-takutnya kita kena sendiri. Mungkin ya anak-anaknya ibu-ibu atau teman-teman semuanya belum lulus, ada tesnya kan ada ragam ya Bu, ada wawancara ya? Iya, ada tes wawancara. tulis. Iya, kita pakai CBT. Langsung begitu tes dia bisa lihat di berapa nilainya langsung gitu. gitu, langsung Ya, kondisi jadi komputer ya. iya kan. Kita memang CBT, ya. Begitu kita misal yang kita butuhkan 300, potong di 300 gitu. Nah, artinya sudah tidak ada lagi tipu-tipuan ya. Oke Bu, terima kasih. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan nih kepada mungkin ya semangat motivasi kepada semua pimpinan kepala sekolah yang ada di Aceh, kepada pemirsa Inong Talk. Silahkan Iya. Bu, gimana? Saya berharap semua kepala madrasah yang ada di Aceh itu kita bekerja harus ada satu itikat, yaitu kita bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan bekerja itu harus ada panggilan jiwa. Tanpa panggilan jiwa itu kita tidak akan berhasil. Artinya harus tetap semangat Iya. ya, bersaing dan harus tetap lebih fleksibel artinya. Iya. Oke, terima kasih Bu Iya, sudah sama-sama. bisa sharing ya informasi yang sangat luas ya kepada pemirsa Inong Talk dan juga kepada masyarakat Aceh ya, bagaimana agar sekolahnya tetap membangun prestasi ya, anak-anaknya berkarakter pastinya, kemudian berprestasi, dan juga gurunya bisa lebih mencintai ya, jiwanya punya cinta untuk mengajar. Baik, jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Semoga kita kedepannya tetap memberikan kisah-kisah yang inspiratif juga kepada perempuan seluruh Indonesia. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.